al-amal al-jama'i. Ya. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Pekerjaan yang dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak dilarang hal tersebut. Ya. Dan tidak ada di antara ulama Islam yang melarang hal tersebut, sepanjang pekerjaan bersama ini dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sepanjang dibangun di atas hal ini. Adapun pekerjaan bersama yang dibangun di atas partai-partai, itu berbeda dan menyelisih dasar Al-Quran dan Sunnah. Coba kita lihat. Ya. Mereka dibangun di atas dasar, bukan dasar dari Al-Quran dan Sunnah, kadang dasar pemikiran dari orang yang membuat partai ini. Kemudian dasar-dasar yang dibuat oleh partai itu sendiri. Ya. Setelah itu mereka membangun ikatan loyalitas di atasnya. Ya. Membangun ikatan loyalitas di atasnya. Yang siapa yang ikut bersama mereka, itulah yang dicintai dan dimuliakan, walaupun dia adalah manusia yang paling fasik dan paling banyak bernista dengan dosa. Ya. Yang jelas dia ikut dengan partainya, dia paling baik. Ya. Dan siapa yang tidak ikut dengan partainya, maka dia adalah orang yang jelek dan harus dijauhi, walaupun dia adalah orang yang paling saleh dan paling ahli ibadah. Ini bentuk-bentuk partai yang ada. Ya. Dan juga di dalam pandangan yang lain, ya, dari sisi mereka di dalam bahu-membahu, terikat dengan kelompoknya, sehingga menelantarkan prinsip-prinsip akidah yang benar. Ya. Ini di antara perbedaan, ya, antara al-amal al-jama'i yang diinginkan di kalangan ahli sunnah dan diinginkan dengan orang-orang hizbiyun, orang-orang yang mereka ini mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya. Jadi perkumpulan dan amalan jama'i sepanjang hal tersebut dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah baik. Dan itu adalah baik. Kita lihat kaum muslimin di berbagai macam negara, mereka mempunyai sekolah-sekolahan, ya, dan mempunyai masjid-masjid, mempunyai pondok-pondok, ya. Dan di setiap negara ada dakwah, dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi perselisihan negara mereka dan berbedanya nama-namanya. Ya. Yang kadang di suatu negara harus dibawa organisasi dan berbeda nama organisasi. Tapi semuanya ini hakikatnya mereka di atas satu dasar. Ya. Sebab mereka semuanya di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu bukan berpecah belah. Dan itu namanya tetap berada di atas kesatuan. Ya. Tapi berbeda dengan partai-partai yang ada. Dengan dasar yang telah kita sebutkan. Ya. Mereka semakin memecah belah umat Islam. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz kelanjutannya, kata beliau, adapun kalau setiap jamaah, setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lain, atau dia mengeritik amalan-amalannya, sungguhnya bahaya yang seperti ini ketika itu sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Maka yang wajib bagi kaum muslimin menjelaskan hakikat dan memunaqasyah, ya, membahas ilmiah tentang keadaan setiap jamaah dan setiap jam'iyah. Diteliti. Itu kata Syekh Bas, itu kewajiban. Diperjelas bagaimana hakikatnya dan keadaan sebenarnya. Dan menasihati semuanya supaya berjalan diariskan oleh Allah kepada hambanya. Dan Nabi Muhammad menyeru kepada hal tersebut. Kata Syekh bin Baz, siapa yang melewati hal ini dan siapa yang terus-menerus di atas siapa yang terus-menerus keras kepala, ya, mementingkan keperluan dirinya atau maksud-maksud yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, maksudnya maksud-maksud pribadi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maka yang wajib kalau seperti ini keadaannya, kata Syekh bin Baz, wajib untuk diumumkan orang-orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini, ditashhir wa tahdzir minhu, dan wajib ditahdzir darinya, mimman arafa al-haqiqah, dari orang-orang yang mengenal hakikatnya, ya. Hatta yatajannaba an-nas tariqahum, supaya manusia menjauhi jalan mereka, hatta la yadkhal ma'ahum man la ya'rifu haqiqat amrihim, supaya jangan masuk bersama mereka orang yang tidak tahu hakikat perkara mereka, fayudhilluhu, mereka pun menyesatkannya, wa yasrifuhu anit tariqil mustaqim, dan ia pun dipalingkan dari jalan yang lurus, alladzi amarana Allah bittiba'i fi qoulihi ta'ala, yang Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya dalam firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini jalan yang lurus, sampai akhir ayat yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, jadi ukuran kata beliau, sepanjang dia di atas dasar kebaikan, ya, ini syarat pertama, di atas kebaikan. Kemudian di atas dasar ta'awun, tolong menolong, di atas kebaikan dan ketakwaan, kata Syekh bin Baz, ya. Dan tidak diikat dengan hawa nafsu, ya.
tidak diikat dengan ikatan loyalitas pendiri-pendirinya. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Kata beliau, ini adalah kebaikan dan berkah dan faedahnya banyak. Faedahnya banyak memang seperti ini. Kalau ada suatu organisasi yang dibentuk misalnya hanya semata-mata untuk melayani kaum muslimin saja, ya, dan memberikan kebaikan untuk kaum muslimin, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tanpa ada kata loyalitas sama sekali. Ya, siapa yang mau masuk, ya, siapa yang mau keluar, ya, dan siapa yang baik, ya, siapa yang saleh itu yang dimuliakan, dan siapa yang jelek dinasihati, dan kalau dia tidak mau maka akan disingkirkan. Ini adalah perkara yang baik kalau seperti ini. Ya. Tapi adapun kalau setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya, kata Syekh, ya, ini secara umum beliau katakan ini bahayanya sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Kemudian beliau terangkan kewajiban itu yang bagaimana wajibnya. Jangan dipahami di sini bahwa tidak boleh mengkritik. Kata Syekh Bin Baz, kewajibannya diperiksa setiap kelompok itu. Bagaimana hakikatnya? Kalau diketahui ternyata hakikatnya dia menyeru kepada kepentingan pribadinya, ya, atau hanya mengikuti maksud-maksud pribadi yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, maka yang seperti ini kata Syekh Bin Baz wajib untuk diumumkan kepada manusia, wajib diberitahukan kepada manusia. Dan kata beliau, ya, wajib untuk ditahdir, wajib untuk memperingatkan manusia dari kelompok dan partai yang semisal ini, supaya jangan sampai ada orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang tidak tahu siapa mereka, akhirnya mereka pun tertipu dan masuk bersama mereka dan sesat bersama mereka. Ya, karena itu Syekh Bin Baz sendiri beliau tegas kalau ditanya tentang kelompok-kelompok dan partai. Beliau ditanya tentang Ikhwanul Muslimin dan Jemaah Tabligh dalam fatwa beliau. Kata beliau ditanya, apakah Ikhwanul Muslimin dan Jemaah Tabligh masuk ke dalam 72 golongan yang dikatakan masuk dalam neraka? Kata Syekh Bin Baz, iya, masuk dalam 72 golongan yang dikatakan masuk dalam neraka. Ya. Tegas beliau fatwanya. Sebagaimana yang kita akan rinci nanti dalam pembahasan khusus untuk Ikhwanul Muslimin. Ya. Beliau wa mimma la syakka fihi, dan dari apa-apa yang tidak diragukan. Ya, banyaknya firqah, banyaknya kelompok-kelompok dan banyaknya jamaah di masyarakat Islam. Ini dari perkara-perkara yang syaitan sangat bersemangat dengannya. Ya. Dan benar beliau di sini sangat bersemangat syaitan. Ya, bagaimana tidak? Nabi telah mengabarkan dalam hadisnya, ya, inna syaitana qad ya'isa ay ya'budakul musallun fi jaziratil arab lakin bitahrish. Sungguhnya syaitan telah putus asa dijadikan sesembahan di negeri Arab. Putus asa sudah menjadi yang disembah di negeri Arab, putus asa. Terus apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanya at-tahrish, bagaimana caranya mengadu domba. Ya. Ini memang senang syaitan kalau seperti itu. Ya. Banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya jamaah-jamaah, banyaknya partai-partai. Yang ini menyuruh kepada ini, yang ini harus memilih ini, kamu ikut ini, jangan ikut partai sana, partai ini ada begini. Kemudian mengeluarkan statement-statementnya sehingga menjatuhkan kelompok yang lainnya dan seterusnya. Ya. Ini semuanya adalah perkara yang sangat disenangi oleh syaitan, ya, dan sangat disenangi oleh musuh-musuh Islam. Ya. Sebab itu misi dari musuh-musuh Islam. Mereka ingin memecah belah umat Islam. Dan mereka tahu kalau umat Islam bersatu, mereka kuat. Tapi kalau umat Islam pecah belah, maka mereka mudah untuk menaklukkan umat Islam sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Ya. Dan ini dari bahaya berpartai dan berkelompok-kelompok tidak di atas tuntunan syariat yang telah kita terangkan tadi. Kemudian kata Syekh Bin Baz rahimahullah, ya, jadi banyaknya kelompok dan jemaah ini dalam masyarakat Islam ini dari perkara yang syaitan sangat senang atasnya. Yang pertama kata beliau. Dan yang kedua, dan juga musuh-musuh Islam dari kalangan manusia, ya, senang tentang hal ini. Kata beliau, karena kesepakatan bersatunya kalimat kaum muslimin, ya, dan kesepakatan mereka. Dan mereka, kalau kaum muslimin mengetahui besarnya bahaya yang mengancam mereka, ya, dan bagaimana arahan bahaya yang bisa mengancam akidah mereka, ya, maka kaum muslimin akan menjadi bersemangat untuk menghadapi mereka. Dan mereka pun akan berusaha untuk menjadi satu barisan untuk mewujudkan maslahat kaum muslimin dan menolak bahaya dari agama mereka, dari negara mereka, dan dari saudara-saudara mereka. Ya, dari saudara-saudara mereka. Ya. Ini kalau bersatu kaum muslimin. Kalau bersatu seperti ini, masya Allah, sangat tinggi sekali maslahatnya. Ya. Dan kalau kaum muslimin bersatu, kata Syekh Bin Baz, jalan ini, persatuan ini adalah jalan yang tidak disenangi oleh musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan